kita bisa mendelegasikan tugas ke orang yang emang tepat. Semangat dari para anggota di dalam kinerjanya. Dan kalau kita sebut itu tim, mungkin performa tim. Halo Sobat Cerdas, selamat datang di podcast Mencast, Manajemen Podcast. Senang sekali pada kali ini aku bisa berjumpa dengan kalian walaupun secara virtual nih di episode kali ini. Sebelum mulai nih, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka kenalan. Kenalin, aku Larasati Mustika yang akan memandu podcast kali ini. Dan kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani dua kawan aku, ada Feni Apriani dan Jiju Wildan Fadila. Halo. Oke, Feni sama Jiju gimana nih kabarnya hari ini? Aku sendiri alhamdulillah baik ya hari ini, meskipun agak terhambat ya aktivitas aku kurang produktif karena dari tadi dramaga hujan ya. Kak Jiju gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, luar biasa walaupun diterjang dan diterpa banyak tugas akhir lah ya. Sebagaimana ya kita udah mendekati UAS, tapi ya it's okay, jalani aja lah. Alhamdulillah ya, dan semoga teman-teman yang menonton podcast ini juga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ngomong-ngomong nih Feni sama Jiju, sekarang nih kesibukannya apa ya? Dan kan kalau udah bulan-bulan November, Desember nih udah menuju demisioner nih dari organisasi. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku sih kebetulan selama setahun ini memang nggak aktif di Ormawa ya. Cuman aku aktifnya di keanggotaan peminatan manajemen. Itu ada yang namanya Future Stars. Itu aku sebagai staff divisi TPM atau Training People Management. Dan ya bentar lagi demisioner sih. Iya nih, aku juga kebetulan sekarang lagi nunggu demisioner dari organisasi aku di BMK IPB di minggu depan. Yang kebetulan di sana tuh aku sebagai pimpinan atau sebagai tepatnya bendahara Kementerian Pendidikan kampus. Sama nih ya, aku juga kebetulan udah selesai masa jabatan di organisasi aku. Dan ternyata kalau kita lihat ya, selama 1 tahun gitu, banyak banget hal-hal yang kita pelajari di organisasi kita. Dan juga pasti Ziju juga punya experience sendiri ya di klub peminatannya gitu, di manajemen. Nah kalau kalian sendiri nih, experience setahunnya gimana nih? Mungkin dari Feni boleh? Bener banget Laras, aku juga ngerasa banyak banget manfaat yang aku dapetin dari organisasi aku ini. Mulai dari pengalamannya, relasinya, terus soft skillnya juga kayak kerjasama, public speaking, sampai gimana cara jaga kinerja atau performance staff gitu. Ya, betul sih. Tentunya banyak banget ya pengalaman yang udah dilalui bareng teman-teman di organisasi, mau itu senangnya, capeknya, ilmunya, dan ya pokoknya lengkap deh. Dan karena di komunitas aku ini basicnya training people ya, jadi lebih banyak ke pelatihan juga, dan tentunya banyak nambah lah skill-skillnya, baik itu soft skill maupun hard skill seperti public speaking, personal branding, multimedia, dan masih banyak yang lainnya. Oke, keren banget ya, dan tentu luar biasa banget manfaatnya buat kita yang mahasiswa. Di balik semua itu tentunya ada teman-teman kita ya yang mendukung jalannya organisasi, dan kalau kita sebut itu tim, mungkin performa tim. Oh iya nih, aku baca juga, dan ngomongin soal tim performance ini, menurut yang aku baca dari Mangkunegara mendefinisikan tim performance itu sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Iya bener banget Laras, aku juga pernah baca referensi nih. Kalau katanya Pak Bernardin dan Russell, itu ada 6 kriteria dalam menilai atau ukur tim performance. Yang pertama itu ada quantity, terus yang kedua ada quality, yang ketiga itu ada timelines, yang keempat itu ada cost effectiveness, terus kemudian ada komitmen, dan yang terakhir itu ada kemandirian. Iya bener sih, dan memang ya jujur ya, berdasarkan pengalaman, apa yang kriteria itu tuh emang penting banget gitu loh untuk diterapkan di sebuah organisasi, karena sebagai tolak ukur juga bagi kinerja para anggota. Wah, bener banget ya yang tadi disebutin sama Feni, kalau misalnya kita bisa melihat performa tim itu berdasarkan kualitasnya juga, dan juga harus diterapin ya Ju ya di organisasi. Oke nih, kalau menurut kalian gimana sih cara menerapkan performance tim manajemen atau memanajemen performa tim di organisasi kalian gitu? Kalau menurut aku sendiri, cara untuk managing tim performance itu yang paling penting pertama adalah jaga komunikasi di tim gitu ya. Terus juga kasih apresiasi mau sekecil apapun pencapaiannya.
Terus ini nih, budayakan untuk bisa terbuka dan juga transparan di tim kita. Terus pinter-pinter untuk ngelola konflik aja sih, karena kan konflik emang hal yang gak bisa kita hindari di dalam organisasi gitu ya, bisa terjadi kapan aja dan unpredictable gitu. Terus yang gak kalah penting juga, yang terakhir adalah gimana cara kita bisa mendelegasikan tugas ke orang yang emang tepat gitu. Oke, kalau menurut Juju gimana nih? Iya sih, aku setuju ya sama Penny, dan menurutku di sisi lain juga adanya reward dan punishment itu penting juga loh gitu buat organisasi, karena dengan reward dan punishment ini itu dapat menambah energi dan semangat dari para anggota di dalam kinerjanya. Dan selain itu juga organisasi juga perlu membuat visi misinya itu untuk dapat disadari dan diterapkan oleh semua anggota. Betul banget ya Sobat Cerdas. Jadi buat pemanajemen tim performance itu kita butuh visi misi yang diterapin, terus juga mendelegasikan tugas, terus juga ngelola konflik yang sering terjadi, dan juga yang paling penting itu reward dan punishment yang pastinya itu bakal menambah semangat anggota organisasi dalam kinerjanya ya. Iya bener banget Laras, karena rewarding sekecil ucapan terima kasih pun itu bisa memotivasi staff dan juga menambah semangat mereka, sehingga mereka tuh bisa lebih aktif dan produktif di masa mendatang. Ya, saling respect lah. Oke. Jadi itu ya Sobat Cerdas, semua alasan begitu pentingnya rewarding dalam menjaga performance tim nih. Oke, ngomongin soal tim nih, kalau kita lihat di organisasi itu banyak banget kan tipe-tipe tim gitu yang beda-beda gitu. Gimana nih kalau menurut Fanny? Nah ya Ras, jadi tipe tim itu bisa digolongkan menjadi 3, yaitu ada tim kerja, tim proyek, dan satu lagi tim jaringan. Nah kalau tim kerja sendiri itu tim yang terikat atau berkomitmen oleh tugas yang rutin gitu. Nah sedangkan tim proyek itu adalah tim yang dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah kalau tim jaringan sendiri itu adalah tim yang anggota-anggotanya itu tidak dibatasi oleh batas-batas organisasi, namun tetap berhubungan. Oke nih, kalau tipe tim di organisasi kalian tuh kayak gimana? Oke, kalau aku sendiri karena di organisasi dan sangat terikat sama tugas yang rutin gitu ya, jadi masuknya ke tim kerja. Oke, kalau Juju? Oke, kalau menurutku sendiri ya, walaupun FS ini merupakan sebuah klub peminatan, tapi dapat dikatakan masuk ke tim kerja sih, karena pada dasarnya FS ini juga basisnya organisasi gitu loh, dan emang strukturnya juga sangat jelas. Oke, berarti nih di organisasi atau di klub peminatan ini kalian sama-sama di tipe tim kerja ya? Nah, betul. Wah, menarik banget ya Sobat Cerdas, pembahasan yang udah disampaikan sama narasumber kita nih. Jadi memang sebegitu pentingnya ya tim performance management itu. Dan tadi juga udah disebutin tuh ada beberapa cara untuk memanajemen performance tim, terus tipe tim ada apa aja, dan juga banyak hal lainnya. Oke nih, setelah kita ngobrol panjang, aku mau minta tolong sama kalian buat kasih closing statement untuk Sobat Cerdas yang lagi nonton podcast kali ini. Boleh dong dari Fanny nih, gimana? Oke, jadi tim performance management itu sangat diperlukan dalam organisasi atau perusahaan dan perlu strategi-strategi untuk bisa mencapai tim performance management tersebut. Kuncinya yaitu yang terpenting komunikasi, kasih reward, dan juga keterbukaan. Dan jangan lupa ya, Sobat Cerdas semuanya, kalau tim performance management yang baik itu akan sangat membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Oke, mungkin itu closing statement dari Fanny. Kalau dari Juju gimana nih? Oke. Tim performance management dapat membawa tim menjadi lebih terarah dan meningkatkan efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan. So, tingkatkan kapasitas diri, jauhi ego pribadi, dan ciptakan sinergi untuk menjadi the best organisasi. Keren banget ya, udah kayak jargon nih. Oke, itu dia closing statement dari narasumber kita, dan kita udah lama banget nih ternyata berbincang-bincang. Kayaknya juga teman-teman Sobat Cerdas nih menunggu kapan sih selesainya. Tapi sebelum selesai, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, juga share video podcast ini. Nggak terasa udah selesai nih episode kita kali ini. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!